Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zainal Abidin Hidayat, SPD GR. Angkatan pertama Program Pengembangan Keprofesian Guru PJOK Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Merencanakan pembelajaran PJOK yang efektif dan efisien bisa menggunakan backward design. Yuk mari kita simak penjelasan berikut. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan pembelajaran yang baik merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi murid dalam bidang PJOK. Langkah-langkah perencanaan yang komprehensif dan terstruktur untuk merancang pembelajaran PJOK yang berkualitas dengan pendekatan backward design. Sedangkan langkah backward design adalah perencanaan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Pendekatan ini akan membantu untuk memastikan pembelajarannya lurus arahnya sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Langkah-langkah perencanaan ini akan membantu kita menjadi guru PJOK yang terampil dalam mengembangkan pengalaman pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran PJOK dengan pendekatan backward design. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Pada tahap awal menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku dalam kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan. Rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka atas apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran bisa menggunakan model tujuan pembelajaran ABCD, yaitu A. Audience atau peserta, B. Behavior atau perilaku, C. Conditions atau kondisi, dan D. Degree atau tingkatan. Ayo kita lihat contoh berikut ini. Menentukan asesmen pembelajaran. Tahap kedua yaitu merancang metode asesmen pembelajaran untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Kali ini saya akan mencontohkan rubrik asesmen keterampilan. Yuk kita lihat. Merancang konten pembelajaran. Tahap ketiga merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu murid mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate, dan tentu saja penyelarasan atau alignment, dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah olahraga, permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang relevan dengan PJOK. Mari kita lihat contoh aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya mencontohkan permainan bentengan. Memperhatikan diferensiasi. Tahap keempat yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan murid dan rencanakan pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya, di dalam pembelajaran bisa dengan menyesuaikan pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat dan tingkat keterampilan. Perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus murid dalam menyusun aktivitas dan modifikasi instruksi. Di sini saya mencontohkan untuk mengelompokkan murid berdasarkan tingkat keaktifan dengan mengamati pergerakan murid di permainan bentengan. Nantinya diharapkan ketika pembelajaran bisa mudah dalam pengawasan dan lebih terpantau. Mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Tahap kelima menyiapkan sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran, seperti buku teks, artikel, panduan latihan, atau peralatan untuk aktivitas jasmani. Pastikan sumber belajar tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh murid. Untuk mengajar, Bapak dan Ibu membutuhkan berbagai perangkat pembelajaran seperti lembar kerja peserta didik LKPD, handout, video, atau media pembelajaran lainnya.
serta memastikan fasilitas, ruang olahraga, peralatan, dan sumber daya lainnya tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran PJOK. Menyusun langkah-langkah pembelajaran. Tahap ke-6 mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Guru juga harus menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runtut sepanjang waktu pelajaran. Di aktivitas dan konten harus adanya progres atau peningkatan level kesulitan ketika pembelajaran berlangsung di sela-sela aktivitas. Adanya penghalusan dan penguatan. Yuk, mari kita lihat contohnya. Tahap ke-7 merencanakan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Aktivitas fisik yang menjadi kegiatan utama dalam proses pembelajaran PJOK dan tempat berlangsungnya proses pembelajaran PJOK berisiko tinggi terjadinya kecelakaan. Di samping itu, alat yang dipakai dalam proses pembelajaran PJOK, materi pelajaran PJOK, dan cuaca yang menaungi proses pembelajaran PJOK mempunyai risiko yang sama akan terjadinya kecelakaan. Semua cabang olahraga yang menjadi media proses pembelajaran PJOK mempunyai potensi menimbulkan kecelakaan yang tinggi bagi pelakunya. Besar dan kecilnya risiko cedera yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut bergantung pada jenis olahraga yang dilakukan dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut seperti guru dan peserta didik. Guru yang lalai dan kurang disiplin mempunyai risiko mendatangkan kecelakaan lebih besar bagi peserta didiknya daripada guru yang mengajar dengan konsentrasi penuh dan mempunyai disiplin tinggi. Pencegahan kecelakaan yang bisa dilakukan oleh guru meliputi sebagai berikut. Yuk kita lihat contohnya. Setelah menyusun rencana pembelajaran, Bapak dan Ibu akan melaksanakannya. Jangan lupa untuk selalu merefleksikan pembelajaran pada setiap sesi atau unit pembelajaran, lakukan evaluasi terhadap capaian murid dan efektivitas pembelajaran. Refleksikan proses pembelajaran dan identifikasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Berikut ini aplikasi perencanaan pembelajaran menggunakan Batchquart Design. Mari kita lihat video pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah saya, Sekolah Dasar Negeri Sumber Suko 1, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pagi ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran tentang start jongkok. Ya, start jongkok, tapi kita akan bermain. Ya, kita akan bermain, kita pakai start jongkok. Bagaimana start jongkok itu? Ada yang tahu start jongkok? Tidak ada yang tahu? Nanti Pak Guru kasih tahu. Ya? Ya. Sebelum lebih lanjut, Pak Guru ingin mengabsen. Ini ada berapa orang yang tak masuk? Satu. Siapa? Ya, baik. Sebelum itu kita pemanasan terlebih dahulu ya. Yuk, pemanasan, kita duduk. Yuk, kaki dilebarkan. Yuk, mulai. Satu, samping. Cium lutut kanannya dicium. Cium. Satu. Ganti. Yuk. Benar. Kaki dibuka lebar lagi. Anggukkan kepala 2 kali ke bawah, ke atas 2 kali. Mulai. 1. Ya. Anak-anak, kira-kira permainan apa yang kalian tahu yang tentang kejar-kejaran? Hah? Yang saling mengejar. Maling-malingnya. Apa lagi? Apa? Kamu apa tadi? Benteng. Benteng. Kamu apa? Oh, tidak tikus. Ini Pak, bagaimana?
yang larinya cepat. Siapa yang sering kena, siapa yang diam saja. Pak Guru lihat nanti. Nanti Pak Guru akan menggolongkan kalian. Pak Guru dari satu kelompok yang aktif sama yang kurang aktif. Biar Pak Guru pengawasannya tahu. Ya. Dari bang, itu 1 dan 2. Jalan. Itu mulai. Yang 1 ada di sini, yang sebelah utara, yang 2 ada di kanan. Ayo, satu tombol 1. Ayo, 1. Perhatikan, nanti bentengnya yang sana, yang terkenanya yang sebelah itu ya, yang kun yang di depannya itu yang untuk kena ya. Oke, ngerti kan ya? Saling menyelamatkan. Yuk baik, silakan menempati bentengnya masing-masing. Silakan menempati bentengnya masing-masing. Ya. Kali ini nanti saya akan observasi tentang membedakan, berdiferensiasi nanti anak yang sering menangkap dan tertangkap dan membebaskan. Nanti bisa ketahuan siapa yang aktif, siapa enggak. Nanti saya akan kelompokkan jadi satu kelompok ke permainan berikutnya. Terima kasih, seperti ini. Ya. Oke. Di sini ini. Sini semua. Sini. Ya. Itu bentengnya. Ya. Saling merebut benteng. Siapa yang mendapatkan benteng, dia yang menang. Misalnya begini. Pak Guru keluar dari mundur dikit. Ya. Pak Guru itu benteng dulu. Ya, itu habis itu Pak Guru keluar. Kamu keluar. Ya, kamu keluar berarti Pak Guru yang kena. Soalnya siapa dulu? Ini yang terakhir menyentuh benteng. Kalau Pak Guru keluar, tiba-tiba Pak Guru menyentuh benteng lagi, kemudian ini. Nah, yang kena ya. Dan ini ditaruh di ambil lihat, nanti Pak Guru jelaskan. Yuk, kita main ke sana dulu. Main dulu. Yuk. Ayo, coba yang tahu main dulu. Yang coba yang tahu main dulu, ayo. Diteguh. Ayo keluar. Keluar, dibantu temennya, nggak apa-apa, dibantu.
Karena tahu nggak asik kalau tidak tahu. Asik ya? Ya. Berikutnya Pak Guru akan mengategorikan ya kelompok 1. Perhatikan kelompok 1. Dengarkan Pak Guru ngomong ya. Kelompok 1. Dengarkan. Ahmad Afriyadi. Absen ya Pak Guru, absen aja ya. Absen. Kelompok 1, nomor 1, nomor 2, nomor 5. Ya. Kamu nggak dipanggil? Ya nggak dipanggil sebelah sini. Sebelah sini. Membentuk lingkaran, temannya dipegang. Yang kelompok ini membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Putra membentuk lingkaran. Tahu tak jangan tidak apa-apa, yang penting bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Oh. Oke, perhatikan. Oke, satu orang. Oke, membentuk lingkaran. Kalau nggak bentuk lingkaran akan susah. Yuk, ini. Lingkaran. Kita lihat semua. Ya, apa-apa dalam lihat contoh. Baca dia. Dia dia. Baca dia. Ya. Ya. Tadi. Ya. Ngerti? Dosa dia. Ya. Ya. Oh, siap. Anaknya boleh enggak boleh dilemparkan sama siapa? Enggak boleh dilemparkan. Dosa dia. Siap. Ya. Bolanya dosa dia. Siap. Siap. Yo, melingkar, kaki geser, geser, yang belum, geser. Ya, yang ini nanti adalah rubriknya. Anak itu penilaiannya sudah sampai mana, layak, cakap, dan mahir. Jadi ini levelnya, keterampilan level 4, level 3, level 5. Ini di sini nanti dicatatkan seperti itu. Seperti ini penilaiannya. Ya, yuk, bawa dia. Siap, siap. Sekarang agak lebar, bukan dikasihkan, tapi dilempar. Dilemparkan ke temannya. Dia. Siap. Ya. Lempar, lempar. Oke. Perlombaannya itu antara bola dengan orang. Siapa yang lebih cepat, orangnya atau bolanya? Ya. Ya. Bolanya atau orangnya cepat, bukan antar kelompok, bukan antar kelompok, tapi siapa yang cepat antara bola sama orangnya. Yuk, kasih. Baru. Baca dia. Siap. Ya. Yuk. Cepat.
kalau ada kuis, bolanya atau orangnya kembali. Ini, ya, bolanya bisa kembali, ya. Bolanya bisa kembali, coba. Yo, buat dia. Yo, ini aja kuisnya, kalau kuis kembali. Siap. Ada yang bisa mempraktekkan start jongkok? Coba. Jangan mau tampil depan. Bersedia. Siap. Ya. Oke. Yang belakang boleh berdiri. Yang belakang boleh berdiri. Apa-apanya berapa? Ada berapa? Apa-apanya ada berapa? Bisa apa aja? Bagaimana yang betul itu? Bersedia. Ya. Rata-rata sudah bisa apa-apanya bersedia. Siap. Siap. Sedia. Semuanya sudah tahu. Betul? Ada berapa? Apa aja? Coba satu orang perempuan yang maju. Ayo, siapa? Ya udah, yang laki-lakinya. Yuk. Bersedia. Ya. Oke. Sebelum mengakhiri, kaki diluruskan dulu, kaki diluruskan. Digoyangkan kakinya, digoyangkan. Kakinya digoyangkan. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Anak-anak bisa ke kelas, bisa langsung minum dan makan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Yuk, ini semua siap gerak.